Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih yang beribadah di gereja maupun secara live streaming. Majelis Jemaat GKI Kranggan mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara sekalian. Jika ada dan baru pertama kali beribadah bersama kami dan memerlukan informasi atau pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat atau tata usaha di kantor sekretariat gereja. Berikut beberapa warta lisan yang kami sampaikan di pagi hari ini. Pertama, peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan gerejawi akan dilaksanakan pada hari Jumat 28 November 2025 di GKI Bibis Luhur, Solo. Atas diri Saudara Ronaldo Alvin Abednego, anggota Jemaat GKI Kranggan, dan Saudari Ansi Putri Lorenza, anggota Jemaat GKJ Bibis Luhur, Solo. Apabila ada saudara-saudara yang belum dapat memberikan dukungan, dapat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kepada Majelis Jemaat, paling lambat tanggal 16 November 2025. Kedua, kaderisasi pemusik. Komisi Musik Gereja mengajak Jemaat GKI Kranggan untuk bersama melayani sebagai pemusik gereja. Mari bergabung dalam kegiatan kaderisasi pemusik gereja seperti yang tertera di flyer. Ketiga, kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas terselenggaranya seluruh rangkaian bulan misi GKI Kranggan tahun 2025, mulai dari webinar panggilan gereja untuk bermisi, Sarasehan menengok misi, merajut aksi, gerakan peduli bumi, hingga jelajah Nusantara yang juga melibatkan warga sekitar gereja dari umat muslim. Dan bersama-sama kita juga telah mengumpulkan dana misi sebesar 44.169.975 yang telah disalurkan kepada Yayasan Fondasi Hidup atau Food for the Hungry Indonesia sejumlah Rp24.169.175 serta disalurkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia sejumlah Rp20 juta. Majelis Jemaat dan lembaga-lembaga yang kita salurkan sangat berterima kasih atas peran serta Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya apa yang kita lakukan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, berikut mari kita saksikan video sosialisasi GKI Kranggan sebagai kawasan bebas asap rokok dan rangkaian Natal Komisi Anak untuk Natal 2025 ini. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2009 pemerintah menetapkan lokasi-lokasi bebas rokok dan menuangkannya dalam Undang-Undang Kesehatan. Dengan demikian tidak ada yang diperbolehkan merokok di lokasi-lokasi yang disebutkan, termasuk rumah ibadah, untuk melindungi anak-anak, lansia, dan ibu mengandung yang kesehatannya sangat rentan terhadap paparan berbagai polutan yang ada di dalam asap rokok. Berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berlaku, serta mempertimbangkan bahwa GKI Kranggan sudah mendeklarasikan diri menjadi gereja ramah anak dan usindah, maka persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 19 Oktober 2025 memutuskan bahwa dilarang merokok, baik rokok tradisional maupun rokok elektrik, di seluruh area gereja GKI Kranggan bagi seluruh jemaat maupun tamu yang datang ke GKI Kranggan. Demikian kami sampaikan, kiranya seluruh warga jemaat dan simpatisan turut mendukung keputusan tersebut, sehingga seluruh area GKI Kranggan benar-benar menjadi kawasan bebas asap rokok. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Zaman sekarang apa-apa bisa tanya AI. Nah, kalau minta AI bikin acara Natal, hasilnya bakal kayak gimana ya?
ikut keseruan dan sukacita mereka? Yuk, adik-adik ikut Natal anak di Gereja GKI Kranggan, tanggal 13 Desember. Jangan sampai ketinggalan. Informasi keuangan berupa penerimaan, pengeluaran, dan saldo dapat dilihat di slide. Warta selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Minggu hari ini. Pada kebaktian umum Minggu 9 November 2025, temanya adalah Percaya pada Allah yang hidup. Kebaktian umum 1 dan 2 di GKI Kranggan dilayani oleh Pendeta Iman Sugio Ibrahim. Kebaktian umum 3 di GKI Kranggan dilayani oleh Saudari Gracia Jasmine Pranowo, mahasiswa UKDW. Kebaktian umum Bajem Cilengsi dilayani oleh Pendeta Charlidus Saragih dari GKI Camar. Mari kita bersaat teduh. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
damai Kristus beserta saudara. Dan juga. Shalom, Bapak Pendeta Iman, Majelis dan Jemaat GKI Kranggan, selamat pagi. Bersyukur kami dari TK Strada Cakung diizinkan untuk melayani melalui pujian pada hari ini. Kami dari TK Strada Cakung akan mempersembahkan 2 lagu. Kiranya setiap lagu yang dinaikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menguatkan hati kita semua dalam iman dan kasih akan Kristus. Ini adalah rangkaian dari pelayanan kami, baik di gereja Katolik maupun di gereja Kristen. Harapannya anak-anak bisa terus bersemangat walaupun mereka masih belia, tetapi mereka bisa melayani banyak orang dan menjadi berkat untuk orang di sekitar. Saya izin pantun, hari Minggu ke GKI Kranggan bersama orang tersayang. Dari rumah lewat Jatisari, Jalan Wibawa Mukti. Inilah pujian dari kami TK Strada Cakung, semoga pujian kami berkenan di hati. Terima kasih.
Terima kasih pelayanannya adik-adik semua. Datang lagi ya. Umat Tuhan terkasih, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Ia bukan Allah orang mati, tetapi Allah yang senantiasa menyertai dan melindungi hidup umatnya. Sekalipun dalam berbagai permasalahan kehidupan dan di tengah goncangan dunia, percayalah, Tuhanlah perlindunganmu. Perlindunganmu, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam kelak, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk membangun kehidupan yang baik, kita perlu menaruh kepercayaan penuh kepada Allah yang hidup. Namun, ketika persoalan hidup begitu menghimpit, seringkali kita goyah dalam iman, lebih mengandalkan diri sendiri dan tidak hidup sesuai kehendaknya. Karena itu, marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar Ia membarui dan meneguhkan iman kita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak menaruh kepercayaan penuh kepadamu, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, mengejar kepentingan pribadi, dan lalai membangun kehidupan yang baik bersama sesama. Ampunilah kami ketika hidup kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu dan iman menjadi lemah. Pulihkanlah kami, agar hanya percaya kepadamu. Amin. Supaya
Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan-Nya, terimalah berita anugerah dari Allah. Yesaya pasal 1 ayat 18 menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom Aleichem, Avenue Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Seperti langit dan bumi yang mendengar suaranya, demikian juga kita hendak mendengar firman Tuhan yang hidup, yang mengajar kita berjalan dalam kebenaran. Langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, Sang Guru Tunggal jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekallah kebenarannya. Saudara silahkan duduk kembali dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami rindu menyambut firman Tuhan, dan biarlah kiranya hati kami dapat menjadi seperti kebun yang siap ditabur dengan benih-benih firman, yang bukan hanya akan dapat menerima firman itu, tetapi juga boleh bertumbuh dan bahkan boleh menghasilkan buah-buah yang nyata. Kiranya Roh Kudus-Mu juga yang menolong kami, memampukan untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti, dan bahkan terus mendorong kami untuk terus dapat bertumbuh, dapat hidup di dalam firman itu, dan bahkan menghasilkan buah-buah yang nyata dalam hidup sehari-hari kami. Bersabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27a. Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27a. Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit membelaku di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Aku akan melihat Dia memihak padaku. Demikianlah sabda Tuhan.
sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan. Ku telah menjaga tiap perbuatanku. Aku pun menghindari tindakan kekerasan. Langkahku tetap mengikut jejakmu, Tuhan. Berseru aku padamu karena Kau menjawabku. Sendengkanlah telingamu kepada aku. Tunjukkanlah padaku kasih setiamu, Tuhan, penyelamat orang yang berlindung padamu. Pelihara diriku seperti biji matamu, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Dari orang yang fasik yang menindas diriku, dari musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengarkanlah ya Tuhan, perkaraku yang benar. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Perhatikanlah seruanku serta doaku. Bacaan kedua dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 13 sampai 17. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu,
ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 13-17. Tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah sejak semula telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam anugerah-Nya telah mengasihi kita dan menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam setiap pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Dan pembacaan Injil kita akan membacanya dari Injil Lukas pasal 20. Lukas 20 ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-38. Lukas 20 ayat 27 sampai 38 mengatakan demikian. Beberapa orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan di antara mereka, siapakah beristrikan perempuan itu? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab baginya semua orang hidup. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan menghidupinya dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Ada sebuah cerita tentang seorang anak gadis kecil, sebut saja namanya Lisa, dia baru TK. Dan anak ini nggak pernah ditinggalin sendirian. Kalau sekolah pun diantar ibunya dan ditungguin di sana. Tapi persoalannya adalah sekali waktu TK itu mengadakan acara studi tour keluar kota dan sekolah melarang orang tua atau keluarga mendampinginya. Maka saudara, si mamanya berpesan panjang lebar kepada si anak ini. Nanti begini begitu, begini begitu. Nah, maka di hari ketika ia harus berangkat,
Dia naik mobil, naik bus bersama dengan teman-teman dan gurunya. Lalu mamanya mengingatkan dia, ingat ya pesan mama. Lalu saudara, si anak ini, si Lisa ini naik dengan tenang ke bus. Lalu dia duduk dengan ceria. Ini membuat penasaran si ibu guru. Karena dia tahu anak ini tidak pernah tidak didampingi. Lalu akhirnya ditanyalah sama si ibu guru. Lisa, kalau nanti ketika di tempat kita piknik, ada sesuatu terjadi, misalnya kamu terpisah dari teman-temanmu, kamu sendirian di sana, bagaimana? Dia bilang, saya tenang. Karena pasti ada yang bisa nolong saya. Lalu ditanya, emang siapa yang akan kamu kontak kalau kamu hilang sendirian, tersesat? Mamamu kah? Lalu si anak ini bilang, si Lisa ini bilang, bukan mama saya. Papamu yang pasti kalau ditelepon datang? Bukan juga katanya. Lalu si ibunya dengan rasa GR, telepon ibu ya, dia bilang. Bukan juga. Lalu si ibu gurunya nanya dengan penasaran, lalu siapa yang akan dikontak? Si Lisanya bilang gini, kalau saya tersesat, saya kehilangan teman-teman, saya sendirian, maka saya akan telepon damkar. Ya saudara, ini memang cerita untuk muji damkar yang memang luar biasa kerjanya kan ya. Rasa-rasanya di kita ini tidak ada lembaga yang geraknya luar biasa, dari urusan besar sampai urusan kecil diurusin sama dia. Dan gesit sekali. Kebakaran sudah jelas tanggung jawab dia ya. Separah apapun bencana kebakaran, dia jadi orang yang paling di depan. Sampai api padam. Bukankah motonya pantang pulang sebelum padam katanya. Ini berbeda dengan kalau orang kerja bakti. Motonya pantang pulang sebelum madang. Ya. Beda-beda dikit tetapi dampaknya berbeda jauh. Ya, kita lihat urusan itu bukan hanya yang membahayakan jiwa. Bahkan damkar. Orang tidak bisa buka cincin saja pun panggil dia kan. Di rumah ada ular, ada biawak, panggil dia. Nah, inilah kenyataan damkar kita luar biasa. Perlu satu pujian buat mereka. Nah tapi saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, dalam kenyataannya bukankah persoalan itu selalu ada di dalam hidup kita? Di dalam dunia yang kita jalani tidak ada satu orang pun yang menjalani hidup yang aman tentram. Selalu ada persoalan di sana. Nah, cuma yang jadi pertanyaan adalah ketika kita ada di dalam keadaan yang tidak aman, ketika ancaman-ancaman, ketika bencana, ketika persoalan datang, siapa sih yang jadi andalan kita? Dan bagaimana kita menyikapi hidup kita? Kidung Jemaat menggambarkan kehidupan dunia ini, katanya dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan katanya. Ini menggambarkan dunia yang tidak selalu aman dan tentram. Selalu ada pergumulan di sana. Nah oleh karena itu kita perlu mempertanyakan bagaimana sikap kita ketika ada di dalam pergumulan itu. Bagaimana kita hidupi hidup kita dalam keadaan yang tidak nyaman ini. Ada sebuah video yang menarik perhatian saya saudara. Bisa ditayangkan videonya. Di sini digambarkan ada dua cangkir, yang satu kosong, yang satu isi air, dibakar dengan api. Ini yang kosong yang dibakar dengan api. Dia hangus. Yang kedua, cangkir yang berisi air, dibakar. Hangus nggak kira-kira? Ini kita bisa lihat, dibakar sekian lama, berbeda dengan yang pertama. Ini sebenarnya mau menggambarkan hidup kita saudara. Kalau hidup kita saya umpamakan dengan gelas ini. Kalau hidup kita kosong, diterpa dengan pencobaan, dengan masalah, habislah. Terbakar dengan sangat mudah. Tetapi jika gelas hidup kita ini ada isinya, dibakar, gosong sih gosong, tetapi
tidak habis, tetap masih bertahan. Nah, persoalannya adalah apa isi gelas hidup kita? Kalau kosong sudah jelas pasti akan habis. Ada banyak orang sudah di dalam menghadapi persoalan dalam hidupnya, kosong hidupnya. Sehingga ketika diterpa dengan berbagai macam pencobaan, dia terpukau dengan persoalan itu, lalu dia larut dan akhirnya jatuh di dalam keputusasaan. Dan orang yang tidak tahan seperti ini, lalu apa yang diperbuatnya? Bisa jadi hal-hal yang sangat-sangat negatif dan buruk, bukan hanya bagi dia, tetapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat, kita ingat peristiwa Jumat yang belum saja kita lewati lama ini. Jumat yang biasanya dikenal sebagai Jumat berkah, Jumat kemarin Jumat apa katanya? Ini ramai kan beritanya Jumat mencekam katanya. Kenapa mencekam? Gara-gara apa? Gara-gara orang yang tidak tahan mengalami perundungan di sekolah. Seorang siswa yang dirundung di sekolah, dibully, dia tidak bisa membalas, di dalam keputusasaan akhirnya membom sekolahan itu. Tempatnya di mana? Di masjidnya. Jadi masjid yang harusnya tempat memberitakan damai, bukankah masjid juga sama sebagai tempat ibadah kayak gereja kan? Tempat yang harusnya menghadirkan damai, ketenangan, cinta kasih, ternyata jadi tempat meledakkan bom di sana. Ini orang yang hidupnya kosong, diterpa berbagai macam tekanan, luapannya menjadi seperti itu. Mungkin juga saudara ketika kita menjalani kehidupan, ada orang yang menyikapinya dengan cara apa? Melarikan diri dari persoalan itu. Dengan cara apa? Mengalihkan persoalan dengan lari ke pekerjaan. Jadi seolah-olah berpikir kalau saya menyibukkan diri, persoalan jadi tidak lagi kelihatan. Mungkin lari ke olahraga, mungkin yang negatif juga lari ke narkoba. Tetapi bukankah dengan sikap yang seperti itu juga akan muncul persoalan yang baru? Bagi sebagian orang ketika hidupnya dihantam dengan pencobaan, mungkin ada orang yang lalu lari minta pertolongan kepada pihak lain. Pihak lain bisa orang lain, tetapi juga bisa Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan atau tekanan-tekanan yang tidak kita harapkan, sikap yang mana yang seringkali kita tunjukkan? Mungkin sebagai orang yang percaya kita segera mengatakan, wah saya kan orang percaya. Lalu karena saya orang percaya, maka ketika menghadapi pencobaan, persoalan saya datang pada Tuhan. Mari kita periksa kalau kita datang kepada Tuhan. Pernahkah ketika kita datang kepada Tuhan, ternyata kita juga datang di dalam suasana dan dalam rasa protes sama Dia. Mempertanyakan di mana Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan ketika saya mengalami hal yang tidak menyenangkan ini. Bahkan mungkin kita mengatakan, kenapa Tuhan tidak melepaskan saya, menghindarkan saya dari persoalan itu. Atau mungkin kita juga mempertanyakan, apakah iman kita kurang? Saudara, kalau kita ketika datang kepada Tuhan, terkadang kita mempertanyakan tentang kehadiran dan karya Tuhan. Tidak ada salahnya jika kita sempat mempertanyakan hal itu. Bukankah kalau kita lihat banyak orang di dalam firman Allah, di dalam Alkitab pun, ketika mereka dihantam dengan berbagai macam persoalan, mereka juga mempertanyakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Tetapi harusnya tidak terus terjatuh di dalam sikap yang seperti itu. Kita lihat dalam bacaan kita, sungguh luar biasa bagaimana Ayub menyikapi hidupnya yang ternyata tidak lepas dari persoalan hidup. Bahkan Ayub, pengalaman hidupnya pasti sangat kita kenal. Bukan sesuatu yang mudah. Ayub menggambarkan kehidupannya seperti bangunan yang sudah runtuh, porak-poranda. Bahkan menggambarkan dirinya pun, ayat-ayat sebelum dari yang kita baca ya, dia mengatakan tinggal kulit yang membalut tulang. Yang nempel hanya gusi katanya.
Dan soal ini menggambarkan satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan persoalan. Karena dia mengalami persoalan bukan cuma kehilangan harta kekayaan. Dia pun kehilangan anak dalam waktu yang berdekatan dengan penderitaan yang pertama tadi. Tambahan lagi di sekitaran dia, yang semula banyak orang dekat dan selalu bersama-sama dengan dia, tetapi ketika dia mengalami pergumulan itu, mereka malah meninggalkannya, termasuk istrinya. Bahkan istrinya kemudian juga menyalah-nyalahkan dia dengan menganggap dia sudah berbuat dosa kepada Allah. Itulah sebabnya saudara, pergumulan yang begitu berat dikatakan oleh Ayub dalam bacaan kita dengan mengatakan, "Kiranya perkataanku ditulis dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya." Bahwa penderitaannya begitu dalamnya. Tetapi Ayub sebagai orang yang percaya, dia tidak terus terlarut di dalam duka cita dan persoalan-persoalan dia. Dia tidak terus terlarut di dalam kehilangan pengharapan. Tetapi dia kemudian mengalihkan mata imannya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, "Tetapi aku tahu penebusku hidup." Jadi di tengah-tengah keterpurukannya itu, dia tahu bahwa Tuhan itu hidup dan dia bersandar kepadanya. Inilah yang membuat dia menghadapi persoalan-persoalan itu dengan kuat dan bisa melewati dengan aman. Kalau semula seperti yang dikatakan Ayub, mengenal Tuhan dan segala kuasa dan kebaikannya, kata orang, kata para nabi yang terlebih dahulu, kata kesaksian orang-orang yang dia dengar bagaimana mereka merasakan pertolongan Tuhan. Tetapi Ayub dengan bangga, dengan tegas dalam pasal-pasal terakhir dari kitab Ayub, dia mengatakan sangat tegas, "Dulu aku cuma mengenal Tuhan," kata orang. "Tetapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri," katanya. Jadi di tengah-tengah pergumulan yang dialami, dia mengarahkan mata imannya kepada Tuhan. Gelas hidupnya diisi dengan harap yang penuh kepada Tuhan yang hidup. Maka dia dimampukan untuk melewati hantaman yang tidak mudah itu. Kita lihat contoh yang lain. Daud sebagai pemazmur yang mazmurnya tadi kita daraskan. Saudara, Daud di dalam Mazmur 17 tadi tergambar betapa sulitnya hidup yang dia jalani. Ada banyak tekanan-tekanan yang dialami. Dan kita tahu pengalaman Daud sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan tidak selalu mulus hidupnya. Persoalannya dialami dari anaknya, dari rajanya yaitu Saul, dari musuh-musuhnya, apalagi namanya musuh. Tekanan-tekanan dialami dengan begitu beratnya. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia selalu mengandalkan hanya kepada Tuhan. Tetapi hal yang menarik juga dari Daud, saudara, dia bukan hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, tetapi dia juga menjaga hidupnya untuk tetap benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya di dalam Mazmur 17 tadi tergambar ketika dia berseru kepada Allah minta pertolongan, dia juga dengan berani mengatakan, "Periksa hidup saya. Periksa kebenaran-kebenaranku." Karena dia menjaga hidupnya untuk tetap ada di jalan Tuhan. Saya bayangkan jika kita ada di dalam persoalan, berani gak kita dengan bangga mengatakan, "Tuhan, ayo periksa saya." Jangan-jangan yang periksa rapot merah semua gitu ya. Tapi kalau kita jaga dengan benar kan dengan seperti Daud, berani dengan tegas, periksa saja. Bahkan ada ayat yang mengatakan, "Selidiki aku, lihat hatiku." Nah ini sampai ke hatinya dilihat. Yang bisa lihat hati kan hanya Tuhan. Dan dia berani minta Tuhan periksa dirinya. Lalu kalau kita tanyakan, emang Daud selalu benar? Enggak juga. Ada salahnya juga.
tetapi dia mau datang kepada Allah, dia mau mengakui. Inilah saudara sikap sebagai orang yang percaya ketika ada di dalam persoalan, datang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita yakin Tuhan yang hidup akan menolong kita. Persoalan ini muncul di mana saja dan kapan saja dan terhadap siapa saja. Kemarin ketika persekutuan doa pagi, Pak Brutus cerita, dia mau buru-buru pulang karena apa? Ada pasien saya mau datang pagi. Kita pikir pasiennya kan yang sakit serius, mungkin yang tua-tua, kita pikirkan ya. Tapi Pak Brutus mengatakan, pasien saya umur 4 tahun. Sakitnya kanker tenggorokan, kanker kolon, usus besar, ada satu lagi kanker apa. Jadi umur 4 tahun kankernya berat-berat semua, saudara. Lalu ada yang nyeletuk, kok masih kecil sudah kena kanker, sudah sakit? Nah, Pak Sony ngomong begini, inilah memang sakit itu kan gak harus nunggu tua katanya. Ya ini saudara, artinya kita lihat betapa pencobaan bisa muncul terhadap siapa saja. Bahkan di mana saja dan soal apa saja. Kita lihat di dalam Injil. Tuhan Yesus pun mendapat soal, mendapat masalah. Ujian dari orang Saduki yang ngetes imannya. Coba bisa bayangkan Tuhan Yesus dites imannya, kan luar biasa. Dengan pertanyaan tentang kebangkitan dari kematian. Ini orang Saduki, di dalam Injil Lukas dikasih catatan, orang Saduki itu memang orang yang tidak percaya tentang peristiwa kebangkitan dari kematian. Jadi di dalam pemahaman mereka itu punya keyakinan gini, kalau orang hidup di dalam dunia lalu mati, dia sudah selesai. Paling kemana lalu arahnya orang yang mati itu? Dia bilang kalau orang hidup lalu mati, maka dia akan masuk ke satu tempat yang namanya Seoul. Jangan dipikirkan ke Korea Selatan ya saudara. Nanti penuh di Korea sana. Tapi Seoul ini dalam bahasa Ibrani itu artinya alam dunia orang mati. Jadi dalam pemahaman orang Saduki kalau orang mati ya semua markir di sana. Atau kalau kata saudara kita Muslim dikatakan itu alam barzah. Gitu. Jadi masuk ke alam barzah sana. Tapi berbeda dengan yang saudara kita Muslim. Kalau di alam barzah kan katanya akan diadili sesuai hidupnya, sudah mengalami pengadilan di sana. Nah saudara, kembali ke orang Saduki yang punya pemikiran tidak ada kebangkitan, dia mengetes Yesus dengan cara membandingkan keyakinannya dengan orang Farisi. Orang Farisi itu punya keyakinan bahwa orang mati nanti akan dibangkitkan. Tetapi untuk mengetes Yesus dan meledek orang Farisi yang punya keyakinan itu, maka dikasih satu contoh, seorang perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki, tidak punya anak, dia punya 7 saudara laki-laki, lalu kawin dengan semua dalam tradisi. Kawin itu turun ranjang dalam bahasa orang Jawa ya, tradisi Jawa. Kan kalau kakaknya sudah meninggal lalu turun ke bawahnya. Meninggal lagi, turun lagi. Tradisi Jawa ada bilang turun ranjang. Nah ini pertanyaannya, kalau nanti sudah mati lalu dibangkitkan, yang mana suaminya katanya. Kan 7-7-nya sudah pernah jadi suami. Tetapi sesuai kita lihat Yesus tidak terjebak di dalam ujian itu. Dia beralih dari pertanyaan jebakan kepada mengingatkan tentang bagaimana kita harus menjalani iman dalam hidup sehari-hari. Dia mengingatkan tentang Allah yang hidup, yang diyakini dan disampaikan oleh Musa. Makanya dia mengutip tentang peristiwa Musa ketika melihat semak berduri katanya. Di sana Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan di sana juga di dalam Keluaran pasal yang ketiga, kita bisa melihat juga Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang hidup. Dan itu yang disorot oleh Yesus ketika menjawab jebakan yang diungkapkan oleh orang Saduki itu. Dia justru mengingatkan tentang Allah yang hidup, yang harusnya dipercayai dan dijadikan sandaran hidup oleh semua orang.
Tidak ada orang yang mati. Orang yang telah mati pun akan hidup kembali. Dan oleh karena itu Allah yang hidup itulah yang harusnya dipercayai dan disembah. Dipegang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita apapun persoalannya, harusnya bukanlah diri kita yang kita jadikan andalan. Ketika persoalan-persoalan itu, yakinlah bahwa ada Tuhan di dalam hidup itu. Kita tidak pernah sendirian. Bahwa segala persoalan-persoalan yang kita alami itu adalah persoalan yang Tuhan tahu kita bisa menghadapi, dan Tuhan juga pasti berkenan untuk terus menolongnya. Oleh karena itu saudara, ketika ada di dalam persoalan, kita perlu senantiasa mengingatkan. Orang bilang katanya, badai itu pasti berlalu katanya. Segala persoalan gak akan terus ada, tetapi pasti akan ada akhirnya. Dan pada akhirnya kita akan melihat Tuhan akan memberi yang terbaik pada waktunya katanya. Ini harusnya orang yang positif, orang yang beriman punya keyakinan yang seperti itu. Jangan jadi orang yang negative thinking. Ketika mengatakan badai pasti berlalu, badai pasti bertambah katanya, bukan berlalu. Ya memang gak selesai-selesai. Kalau dibilang Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktunya, jangan lalu berpikir Tuhan akan memberikan yang terbaik padahal tidak gitu ya. Itu orang-orang yang tidak percaya. Maka mari kita di dalam kehidupan kita yang senantiasa diingatkan tentang Allah yang hidup. Apapun persoalannya, seberapapun beratnya, sandarkan hidup kita di dalam tangan kasih Allah itu. Isilah hidup kita dengan keyakinan pada Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Bapak Ibu, mari berdiri. Bersama dengan gereja di seluruh abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita yang akan dinyanyikan dari Kidung Keesaan 361, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang membimbing kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Atestasi masuk telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Kranggan dengan surat permohonan khusus atas diri Bapak Budi Sitomorang dan Ibu Mary Agustina Marpaung. Kepada Bapak, Ibu yang disebut namanya tadi, kami undang untuk ke depan untuk menerima buku keanggotaan. Mohon kepada Bapak Budi Sitomorang untuk membaca janji ketaatan. Umat diundang untuk bangkit berdiri untuk menyambut anggota jemaat baru. Sambutlah saudara-saudara kita yang baru bergabung ini dalam persekutuan yang penuh kasih, dan kepada keluarga Bapak Budi Sitomorang, marilah mengambil bagian dalam pelayanan di GKI Kranggan. Umat dimohon untuk duduk kembali. Kepada keluarga Bapak Budi Sitomorang, setelah ibadah selesai bersama-sama dengan pendeta untuk mendapat ucapan selamat dari jemaat di pintu ruang ibadah, dan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami menyadari bahwa kehidupan yang kami tapaki tak selamanya berjalan mudah. Dan tak selamanya juga ada di dalam suasana yang nyaman dan aman.
Ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin sedang, sudah, atau bahkan mungkin akan kami alami. Tetapi biarlah kiranya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan itu, kami boleh menghadapinya senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Selalu ada Tuhan di dalam hidup kami, dan itu yang kami yakini akan memampukan kami menghadapi segala hal, dan kami mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Engkau. Oleh karena itu ingin kami bawa segala persoalan hidup kami, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, anak-anak kami, di dalam pendidikan, pergaulan, hidup kesehariannya. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan hikmat bagi kami, supaya kami dapat dengan sabar dan tekun menghadapi persoalan itu di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan saja. Dan kami yakin pada akhirnya semua persoalan itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Kami juga ingat akan saudara kami yang sedang terbaring di dalam sakitnya, ataupun juga saudara kami yang juga mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan secara fisik untuk mereka dapat melewati masa-masa kelemahannya, dan tangan kuasa dan kasih Tuhan itu terus juga menaungi dan memberkati setiap upaya-upaya pengobatan, sehingga semua dapat disembuhkan dan dipulihkan. Kami bersama dengan saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan dalam berbagai macam pengalaman hidup yang mereka alami dalam suka dan dukanya. Dan kami meyakini di dalam semua pengalaman itu ada rancangan Tuhan yang indah, yang walaupun mungkin saat ini belum dapat mereka lihat, belum dapat kami rasakan, tetapi kami yakini akan dapat kami rasakan dan kami alami pada saat Tuhan nanti. Oleh karena itu Bapa, berikan kekuatan bagi kami untuk dapat menyikapi semuanya. Dan bersama dengan saudara kami yang berulang tahun itu, Tuhan juga akan melengkapi sukacita mereka dengan panjang umur, dengan kesuksesan ketika mereka meraih apa yang menjadi cita-citanya. Kami juga berdoa mengucap syukur jika hari ini kami boleh menyaksikan ada anggota jemaat GKI Kranggan, yaitu dalam diri keluarga Bapak Budi Situmorang. Tuhan yang telah menyatukan kami di dalam satu tubuh gereja GKI Kranggan ini, maka kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kesatuan kami, kesatian kami di dalam melayani yang semuanya adalah hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI Kranggan dan Bajem Cilengsi. Tuhan yang akan terus memberkati apa yang telah dirancangkan dan juga rencana program yang sedang dibuat untuk tahun pelayanan 26-27 mendatang. Bahkan juga proses pencalonan penatua untuk 2026-2029 yang sedang berjalan. Agar kiranya semua diberkati dan berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja pasti akan memberi yang terbaik bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah berbagai macam kemelut, persoalan-persoalan di banyak tempat. Tuhan memberikan hikmat dan juga rasa takut akan Tuhan, sehingga para pemimpin kami dimanapun bertugas, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan semua berkenan kepada Engkau dan juga membawa kemakmuran dan kemajuan di berbagai macam bidang. Juga dapat menghadirkan kedamaian dan kerukunan di tengah kepelbagaian di negara kami ini. Inilah doa kami Bapa yang semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Ada 2 kantong persembahan yang akan diedarkan.
Persembahan mingguan dapat dimasukkan ke dalam kantong hitam, kantong merah untuk menyelesaikan pembayaran lahan parkir gereja kita. Umat yang beribadah di gereja atau yang melalui live streaming juga dapat mentransfer melalui rekening gereja atau men-scan QR code yang tertera pada bangku atau layar. Marilah dengan hati penuh syukur kepada Allah yang hidup, kita menyampaikan persembahan sebagai tanda kasih dan iman kita kepadanya. Firman Tuhan berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan." Mazmur 116 ayat 12-13.
Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana untuk pelayanan dan perluasan kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga beri rasa takut akan Tuhan bagi kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga ajarkan kami untuk dapat memberikan waktu kami, tubuh kami, untuk menjadi persembahan yang kudus, hidup di hadapan Tuhan. Dalam tangan kasih Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dengan iman yang teguh. Sebab Allah itu dekat dan selalu menyertai serta membimbing kita di siang maupun malam yang gelap. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam petang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus meneguhkan imanmu, memberkati keluargamu, dan menjadikan hidupmu saksi kasih-Nya kini dan sepanjang masa. Amin. Haleluya, 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 amin.
Mari kita bersaat teduh. Ibadah selesai. Demi kelancaran arus keluar kendaraan, Bapak Ibu yang parkir mobilnya di deretan depan agar keluar lebih cepat, sedangkan yang parkir paralel dan masih menunggu, dimohon menggeser kendaraan sehingga tidak mengganggu mobil yang akan keluar. Terima kasih untuk kesabaran dan atensi Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi.